Kita udah ada Ibu Kartini di sini nih, beneran Ibu Kartini. Namanya Ibu Kartini ya, Bu? Ibu Kartini. Ya, betul. Iya, Ibu Kartini. Ibu Kartini ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Ibu Kartini ini dengar-dengar walaupun usianya udah 58 tahun tapi tiap hari masih berdagang sayur sampai sekarang. Kan ini lagi ada virus, Bu. Kok Ibu masih jualan, Bu? Ya itu kan virus di sana-sana, tapi di wilayah saya alhamdulillah nggak ada, Pak. Tidak ya, ada di mana-mana. Ingat, ada di mana-mana. Emang Ibu nggak takut? Ibu nggak takut? Enggak, yang penting kita jaga kesehatan, pakai masker, pakai sarung tangan. Lah katanya virusnya di sana-sana. Nggak ada di tempat Jadi Ibu. virusnya di sana-sana, tapi kalau di jalanan di pasar ditanyain kita udah siap punya Oh, pakai. oh. Ibu sama sekali nggak ada rasa khawatir gitu, takut ketularan atau gimana gitu? Enggak takut. Kita pasrah aja, yang penting kita berjuang untuk keluarga saya. Kalau kita nggak jualan, anak cucu saya nggak makan. Jadi suami Ibu Kartini ini adalah seorang tukang bangunan yang beberapa saat yang lalu itu kecelakaan. Jadi ada akhirnya sekarang sakit-sakitan ya. Jadi Ibu harus terus bekerja untuk menafkahi karena beliau ini adalah tulang keluarganya. punggung keluarga. Itu di belakang siapa, Bu? Cucu saya ini nggak sekolah, kepengen sekolah. Karena dulu pernah setip, terus nggak bisa sekolah umum, jadi sekolahnya harus khusus. Terus bayarannya mahal, jadi saya nggak mampu nyekolahin. Gitu. Dulu pernah apa, Bu? Step. Oke, jadi kebutuhan khusus ya, Iya. kebutuhan khusus. Setahu saya ada sekolah-sekolah luar biasa yang memang gratis sebenarnya. Dan pemerintah udah nyiapin itu. Ya mudah-mudahan habis dari Hitam Putih ini bisa diurus juga gitu ya. Iya, tapi kan ini Ibu ada cucu, berarti kan ada anak, Bu. Anak bekerja apa enggak, Bu? Enggak, anak saya dua-duanya enggak, kan lulus sekolah langsung nikah. Terus yang besar ini punya anak satu ini. Dua-duanya wanita anaknya. Iya, wanita. Nggak bantuin Ibu di pasar gitu misalnya atau jualan sayur? Enggak, kan saya jualan sayurnya gendong keliling. Oh, Ibu jual sayurnya gendong keliling. Oke. Iya, keliling. Ibu tahu nggak bahwa ada aturan dari pemerintah supaya jangan banyak keluar gitu. Ibu tahu nggak? Iya, tahu. Oke. Kalau Ibu disuruh jangan keluar anak dulu. cucu saya nggak jajan, Pak. Ya, karena butuh kebutuhan juga ya. Oh ya, yang cari uang cuma Ibu aja ya, Bu Iya. ya. Memangnya kalau dari jualan sayur itu penghasilannya berapa, Bu, per hari? Kalau waktu belum nggak ada corona saya sehari nyampe 100. Tapi semenjak ada corona sehari paling 50 saya dapatnya. Nah itu jadi Karena pembelinya kurang ya. Nah sejak ada corona tinggal 50.000 itu jadi cukup nggak, Bu, sekarang, Bu? Kan jadi berkurang nih. Ya pokoknya cukup-cukupin, Pak. Harus dicukupin sama saya. Dari setiap hari itu berapa jam Ibu jalan muter? Saya belanja jam 3, saya pulangnya jam 3 juga. 12 jam kerja. Dari jam 3 pagi. Pagi, Oh, subuh karena sampai dia harus pasar, ngambil ya. pasar dulu untuk dijual. Tapi Ibu maaf deh, anak kenapa nggak diminta untuk bantuin Ibu misalnya jualan sayur di daerah lain gitu? Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari Mas Denny Korbungser, Ya, Mas Dedi Korbungser. ya, terima kasih Pak. Jadi, Saya tinggal Bu ya. ya, makasih banyak. Makasih banyak. Bu Kartini, itu tadi sedikit bantuan. Terima kasih banyak. Sama-sama Terima Ibu, kasih. itu tadi sedikit bantuan, ada sembako dan lain-lain di sana. Pokoknya harusnya bisa mencukupi ya 2 Iya, minggu untuk ya. selama Ibu di rumah aja. Nah kita sih pinginnya Ibu selama lagi pandemi ini aturan pemerintah ya kalau bisa Ibu jangan sering-sering keluar dulu gitu, Bu, ya. Kalau memang terpaksa ya udah, tapi maksudnya himbauan Iya, kita supaya jangan sering-sering keluar dulu ya, Bu ya. Terima kasih banyak biar dikasih panjang umur, sehat. Amin. Semuanya sehat. Amin. Ibu Kartini terima kasih banyak buat perjuangannya juga ya Ibu ya. Jadi biar sukses selalu. Amin. Ibu Amin. sehat-sehat ya, Bu ya. Ibu sehat-sehat selalu ya Bu ya. Ibu Kartini, selamat Hari Kartini. Di Hitam Putih hari ini, Iya, Mas tepat Ed. di hari RA Kartini, Ibu Betul. kita Kartini. Nah, Hitam Putih melempar pertanyaan di Instagram. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini menurut kalian? Gitu, Mas. Jadi sudah ada banyak Tunggu jawaban. bentar. Pertanyaannya ada di saat apa nih? Di saat sekarang, Mas. Karena kalau di saat sekarang semuanya berubah. Apa? Yang paling jelas lah ya, Bunda Ana Avanti. Oke. Yang tadinya pembuat kebaya, sekarang jadi pembuat APD. Ah, iya. Itu sosok Kartini kan? Iya. Dokter, perawat, ada yang meninggal. Tapi
ada berita yang kurang enak Gua didengar. tahu ya, I know. Nih, kisah pilu penolakan jenazah perawat corona di Semarang. Nah, ini 31 tenaga medis berguguran melawan COVID-19. Negara bisa apa? Harus ada solusinya gimana? Harus ada mungkin solusinya. Ya. Ya. This is so sad. Ada lagi? Ada lagi terakhir. Nih, Nestapa perawat COVID-19 12 meninggal, 18 positif. jenazah ditolak. Jenazahnya ditolak. Kembali. And you know what? Kenapa mereka meninggal menurut gua? Karena mereka capek. Ya dong? Jadi imunnya Pasti turun. Mereka capek, kurang tidur. Lihat dong, mereka bisa tiduran di kursi nanganin pasien. Mereka ada yang kurang makan dan sebagainya. Jadi imun turun, nggak usah kena COVID, kena influenza biasa pun bisa meninggal. Ya, kalau udah parah. Kalau gitu imunnya ya. udah turun banget ya. Jadi Ya tapi memang mungkin menurutku masyarakat sekarang tuh harus memperkaya informasi sih. Jadi informasi tuh nggak ditelan bulat-bulat, harus cari tahu ini. Kadang kan mereka cuma baca judulnya aja misalnya Mas. oleh karena itu kita coba untuk langsung bicara dengan keluarga dari almarhumah Ibu Nuriah, seorang perawat yang jenazahnya ditolak oleh warga. Ya, kita tersambung sekarang dengan Mas Joko dan Ibu Erni. Mas Joko, Ya, siap. sebelumnya kami turut berduka cita tim Hitam Putih yang sedalam-dalamnya, juga untuk keluarga semoga diberikan ketabahan, keikhlasan. Mas, mungkin ini semua orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini kan beritanya katanya ditolak sempat jenazahnya. Ceritanya, kronologinya seperti apa, Mas? Sebenarnya saya itu inginnya kan ketika istri itu sudah dinyatakan meninggal, keinginan saya cuma satu, intinya bisa cepat dikebumikan ya. Dan itu saya sebagai suami sangat pahit rasanya, hanya ingin menempatkan posisi istri di makamkan saja kok susah. Mas Joko, maaf saya potong. Pertama, penolakannya seperti apa? Dan kedua, kenapa Anda tidak ada di tempat pemakaman pada saat itu? Untuk yang pertama kali saya hanya dengar lewat ini telepon dari saudara bahwa memang ada sebagian warga yang tidak menginginkan untuk dimakamkan di situ. Nah, awalnya sih baik-baik saja, saya sudah telepon keluarga, sudah ya perjalanan dari Karyadi kemudian sampai di daerah Gombel kita suruh berhenti. Ada berita bahwa ada penduduk yang tiba-tiba datang katanya komplain dengan keadaan istri yang habis sakit COVID seperti itu. Nah, itu dia. Makanya saya juga bingung kenapa di video yang beredar di sana malah Ibu Erni minta maaf ke warga ya pada saat itu, minta maaf ke warga. Itu kenapa Ibu Erni kalau boleh tahu? Enggak, saya enggak minta maaf. Saya ya sudah, kalau memang bapak-bapak semua tidak ikhlas, saya enggak minta maaf. Saya bawa jenazah anak saya ke Rumah Sakit Dr. Karyadi sambil gini-gini. Saya itu bilang kalau anak saya ini pejuang kemanusiaan, tapi kalau dia sudah ditakdirkan seperti ini disia-siakan, sakit hati saya. Mudah-mudahan tidak ada Nuria Kurniasih, besok-besok nggak ada yang seperti anak saya ini. Cukup anak saya aja, pahit rasanya. Baik Ibu, Hanya itu. mungkin Ibu punya harapan tidak ke masyarakat Indonesia saat ini? Karena kita tahu bahwa korban mungkin tidak akan stop sekarang ya, masih akan pasti bertambah. Masih banyak pejuang-pejuang lain sekarang yang masih berjuang. Betul, gitu ya. betul. Harapan saya jangan sampai terjadi seperti anak saya. Mohon edukasi yang sampai ke rakyat yang kecil, sampai orang-orang itu mengerti. Dan harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini lagi, Pak. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Sudah, saya mau merawat anak-anaknya dia yang masih membutuhkan pertolongan. Amanah dari anak saya yang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan ini semuanya tidak terulang lagi lah. Tidak terulang lagi. Dan banyak orang yang bisa belajar dari kejadian ini. Betul, Ya. betul sekali. Amin.
Amin, iya, amin. Amin, amin. Mas Joko, Ibu Erni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bicara dengan kami. Tapi mudah-mudahan omongan ini bisa didengarkan banyak orang dan mudah-mudahan omongan ini berarti buat banyak orang supaya mereka semua juga paham lebih jelas lagi tentang hal ini. Iya Pak, terima Amin, ya Rabbal kasih, Alamin. Terima kasih. amin. Mas Joko, Ibu Erni, terima kasih. Nah Mas, tadi kita ngelihat benar-benar respon yang berbeda dari masyarakat ya. Yang satu ditolak, yang satu malah dibantu banget sama tetangga-tetangganya. Itu artinya lingkungan berbeda, informasi yang berbeda yang didapat oleh lingkungan yang berbeda. Ya mudah-mudahan informasinya bisa meluas dengan baik dan benar sampai ke bawah-bawah dari manapun, bahwa ini penyakit yang baru yang harus ditangani bersama-sama, bukan akhirnya membuat kita antisosial dengan orang lain. Setelah ini saya punya sosok Kartini di masa pandemi ini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kemudian membuat dengan sungguh-sungguh semuanya. Kalau memberi jangan yang termurah, memberi itu yang terbaik. It's like Jadi everything, itu yang ya. saya lakukan.